Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada cengkel 27 barangkali ulang-ulang terus biar saja. Ya teman-teman, kita bertemu lagi di channel saya Melon Jamelon, bawang bombay merah putih murah meriah. Iya, saya akan melanjutkan penjelasan saya dari video sebelumnya yang kebetulan juga berakhir dengan tragis, kasihan gara-gara full memory. Iya, langsung saja bahwa memang tidak mudah membangun hubungan emosional antara penyanyi dan pelatih, penyanyi paduan suara ya dalam hal ini. Yang pertama ya, karena ya kalau pelatih kan sendiri, dia harus menilai anggota paduan suara yang banyak. Sementara kalau paduan suara kan mereka hanya menilai pelatih itu sendiri. Jadi ya sedikit lebih mudah untuk memahami pelatih, tapi untuk pelatih itu seringkali butuh waktu yang panjang. Ya tapi tergantung juga kan situasi-situasi tertentu. Kadang kalau saya sudah 3 kali 4 sampai 5 kali pertemuan itu, tiba-tiba ada hal yang saya kasih kaget hanya untuk sekedar mau kenal mereka. Bagaimana siapa di antara mereka yang punya reaksi yang ini, ya saya coba memahami pelan-pelan. Itu butuh waktu, itu yang pertama. Yang kedua, ketiga dan selanjutnya, itu nanti saya jelaskan di konten berikut sajalah. Oke. Jadi saya tetap fokus pada materi ini. Ya jadi seperti itu. Sebelumnya pun saya sudah jelaskan bahwa contoh lagu ini adalah lagu 2 bagian ya. Jadi buat batas patokan. Jadi patok dari awal sampai habis di bagian pertama. Bagian kedua simpan, bungkus, tutup, simpan, taruh dalam rice cooker ke apakah terserah. Intinya seluruh energi dari pikiran anggota paduan suara arahkan saja ke bagian yang pertama situ. Itu seperti itu. Nah, mulai latih setiap suara. Latih sopran, pastikan buat target-target berapa kali. Biasanya saya buat sopran misalnya 5 kali. Kalau ada yang sampai 3 kali dia sudah dapat, ya saya tidak perlu buang waktu, saya langsung pindah ke suara lain. Saya ke bass misalnya, setelah itu ke alto dan tenor, begitu seterusnya. Atau bisa berurut saja, sopran, alto, tenor, bass, seperti itu. Nah, pastikan bahwa setiap suara sudah menguasai. Nah, kalau keempat suara, sopran, alto, tenor, bass, ini lagu untuk paduan suara sejenis ya. Iya, saya berbicara kalau misalnya partiturnya atau lagunya lagu untuk paduan suara campuran. Makanya saya bilang tadi sopran, alto, tenor, bass. Jadi pastikan bahwa keempat suara itu sudah mereka kuasai. Itu. Nah, setelah itu ya gabung, masih dalam batas yang sudah dipatok. Nah, mulai nyanyikan dari awal sampai batas yang sudah dipatok. Nah, saya biasanya kalau sudah nyanyikan dari awal sampai habis, artinya ini suara sudah gabung semua, saya biasa tambah lagi 2 kali sebelum saya mau lanjut ke wilayah atau bagian yang kedua. Saya tambah lagi 2 kali untuk tujuan benar-benar yakin. Nah, setelah itu saya tanya, oke, saya siap untuk maju. Bagaimana? Ada yang masih mencari-cari. Nah, biasa juga ada yang jawab,
Kak, di sini saya masih 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 kurang yakin. Aduh, biasa stres lagi. Ya sudahlah. Kalau begitu saya tidak maju dulu. Saya ke situ lagi. Saya sisir lagi di situ. Bahkan kadang-kadang saya menyiksa memang di situ, ulang. Nah, nah, itu kan berarti tadi gagal toh. Kalau sudah begitu berarti gagal. Berarti kembali lagi saya harus mengulang lagi dari pertama sampai batas yang sudah dipatok. Itu. Sampai saya rasa benar-benar yakin baru saya lanjut ke bagian kedua dengan proses yang sama pada bagian pertama. Itu itu seperti itu. Atau kadang-kadang saya kasih target waktu, saya memberi target waktu untuk setiap suara. Jadi sopran misalnya saya target eh, 5 menit atau 7 menit, ya tergantung ya panjang lagunya. Kalau pendek bagian pertama ya saya mungkin ya 5 menit lah untuk setiap suara. Jadi saya ukur-ukur. Jadi kalau sopran 5 menit, kalau alto mungkin agak susah ya saya kasih 7 menit. Ya tenor juga, kalau tenor muda ya paling cuma 3 menit. Begitu juga dengan bass. Jadi saya ukur-ukur. Jadi saya menghabiskan waktu rata-rata untuk menyelesaikan satu bagian itu bisa 20 sampai 30 menit. Lalu kemudian istirahat kecil untuk apa namanya? Untuk mengisi oksigen lagi. Itu. Kan otak kita ini kan sebenarnya ini kan manja dengan oksigen. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Bayangkan saja teman-teman kalau nonton saya punya video eh, dari awal itu kan penuh dengan kehati-hatian, agak pelan itu. Nah, itu kan banyak analisa di situ. Sekalipun juga bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kedua otak ini bekerja sama, otak sadar dengan otak bawah sadar ini kan bekerja sama. Makanya ketika saya berkata-kata seringkali juga ada yang offside tuh, itu kan mainnya di otak bawah sadar itu. Nah, kenapa pelan? Saya berusaha untuk menganalisa eh, apa yang saya jelaskan. Ya, jadi itu kan seperti itu. Atau hmm, mesti cari bukunya siapa ini? Aduh, saya lupa lagi tuh orang. Itu dia seorang psikolog asal Yahudi. Iya, Yahudi kalau saya tidak salah. Tapi betul Yahudi, dia asal Yahudi. Kalau Kanada bukan. Papua Nugini apalagi tidak mungkin. Ya, dia seorang psikolog asal Yahudi. Saya lupa namanya. Itu bukunya apa ya? Apa namanya? Fast thinking and slow. Iya, berpikir secara cepat dan lambat. Nah, itu ada dampaknya masing-masing. Jadi bagaimana berpikir cepat itu dampaknya seperti apa, berpikir lambat itu eh, dampaknya seperti apa. Berpikir cepat itu kalau yang saya ingat itu di otak apa namanya? Itu biasanya secara apa ya? Secara intuisi sering sekali apa ya, kalau lihat saya punya video nih kadang-kadang ada yang spontan saya juga tiba-tiba muncul apa yang muncul di kepalaku itu yang saya sampaikan. Nah, itu kalau tanpa menganalisa ya, itu tiba-tiba muncul. Nah, itu apa namanya? Itu berpikir cepat. Tapi kalau berpikir lambat itu rata-rata otak analisa yang main. Jadi intinya bahwa memang kedua otak ini dia jalan eh, eh, bersamaan. Kerjasama yang baik ya menghasilkan yang baik. Iya itu berpikir cepat itu saya mungkin masih ada di Gramedia. Kahneman. John kan bukan John. Pokoknya Fam Kahneman. Kenapa lagi? Ini gara-gara John yang curi ini buku ini. Dia curi saya punya buku Efek Mozart. Saya punya buku
apalagi tuh vokal James McKinney, James McKinney, apalagi itu. Tapi saya berhasil juga curi dia punya buku Einstein, tobat. Alhasil skor 2-1 sih, kurang ajarin John. Tapi untung dia sudah jadi YouTuber juga. Kalau cari di YouTube itu tinggal ketik John Lambai. Untung dia selalu bantu saya kasih informasi tentang yang beginian. Kalau tidak saya dendam sampai hari ini. Tapi sudahlah, itu sudah seperti itu. Nah, coba cari itu buku. Bagaimana proses kerja otak di situ, bagaimana berpikir cepat dan berpikir lambat. Ya, jadi itu tadi ya cara baru yang pertama. Jadi lihat lagunya ada berapa bagian, patok setiap bagian, arahkan seluruh energi pada bagian-bagian yang sudah dipatok dan buat prosesnya, buat target-target pencapaiannya. Yaitu cara baru yang pertama. Lalu kemudian cara yang kedua sebenarnya juga bukan cara baru sih, ini sebenarnya cara lama. Cara lama sebelum yang pertama tadi. Karena cara pertama itu kan kita lewati nanti setelah kita sekolah. Akhirnya paham kan itu bentuk analisa bentuk lagu. Nah, dulu sebelum belum paham yang begini kan saya pakai target lembar per lembar. Jadi kalau misalnya 4 lagunya ya seperti ini ya, lagunya 4 lembar. Ya sudah nih. Apalagi kalau untuk lomba. Kan dalam satu kali pertemuan bisa konsentrasi 1 lembar. Ya berarti logikanya cuma 4 kali pertemuan sudah harus dikuasai. Kan seperti gitu. Ya katakanlah 5 kali, 6 kali untuk benar-benar yakin. Seperti gitu. Supaya jangan buang waktu. Karena ya pengalaman saya juga dulu itu kan begitu. Terlalu banyak buang waktu dari awal habis begitu saya terus ulang-ulang sampai hampir tuli dan akhirnya juga anggota juga tetap meraba-raba. Itu kadang-kadang lagi 2 minggu menjelang hari H masih juga ada yang pegang klat, masih juga ada yang pegang partitur. Itu kan bikin jengkel. Nah, tapi saya belajar, saya terus berproses. Akhirnya saya dapat metode-metode yang tepat, metode yang cepat seperti ini. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, lihat lagunya ada berapa bagian. Lalu kemudian cara yang kedua ini adalah lembar per lembar. Iya, jadi seperti itu lebih mudah, itu lebih cepat ya. Seperti itu sistem kerja otak, metode latihan dengan sistem kerja otak yang saya maksud. Karena dengan membuat patokan seperti itu dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan, akan tergeser ke otak bawah sadar ya. Jadi saya tidak mau kalau saya sudah lanjut ke bagian berikut, yang pertama itu masih raba-raba lagi. Oh tidak bosan kamu meraba. Nah itu, jadi kadang-kadang kalau saya masih ada yang masih meraba, saya tanya, meraba terus, tidak cukup puas untuk meraba. Nah, tapi kadang-kadang saya main begitu, tapi ya mereka juga ketawa padahal saya bersuara keras ya, mungkin karena mereka sudah kenal saya toh. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jangan seperti seperti isi rumput dalam karung. Nah, isi saja, yang penting terlihat penuh. Padahal kalau mau diperiksa, dianalisa baik-baik, biasanya sebenarnya belum penuh. Coba tekan ke bawah, itu kan padatkan ke bawah. Nah, sebenarnya belum penuh, masih banyak yang harus diisi. Iya toh.
Nah, itulah yang sering kali terjadi dalam pelayanan juga biasanya. Seringkali sampai sudah mau menyanyi di gereja ini masih bertanya-tanya lagi, bagaimana lagi nih? Masih meraba-raba. Padahal ini sudah pelayanan, ini sudah mau pelayanan. Detik-detik terakhir, waktu-waktu terakhir untuk pelayanan, untuk masuk dalam gereja, masih lagi raba kiri, raba kanan. Nah, ini rawan sekali. Nah, saya mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan metode seperti ini. Nah, makanya saya sering sampai juga di telingaku itu orang bilang, oh itu Melon, itu pelatih bagus itu. Sering kali saya dengar begitu. Saya dalam hatiku, ya iyalah memang bagus. Gitu. Tapi kan maksudku, coba jangan cuma sekedar melihat bagusnya. Bertanyalah mengapa saya bagus. Kan begitu. Nah, karena saya dulu juga begitu. Saya lihat senior-seniorku dulu, wih bagusnya. Saya terkagum-kagum. Wih, bisanya begitu. Ya, saya bertanya itu. Bagaimana caranya supaya bisa sehebat mereka? Bagaimana caranya bisa sebagus mereka? Itu kan saya mencari cara untuk bagaimana lebih mudah. Ya, ternyata banyak sekali hal yang harus saya pelajari. Ya, seperti tadi itu, persoalan-persoalan membangun hubungan emosional itu menjadi penting, mempengaruhi hal-hal teknis pada saat kita latihan. Pokoknya dua hal itu menjadi penting, hal teknis dan hal non teknis. Iya. Nah, jadi seperti itu yang saya maksud metode latihan dengan sistem kerja otak. Iya. Ini kan sebenarnya kan sama aja seperti hidup itu. Kalau kita mau mencapai target-target yang besar itu kan bagaimana kita membaginya dengan langkah-langkah yang kecil. Nah, itu kan seringkali lebih menolong, seringkali lebih membantu dan biasanya lebih mudah dikuasai itu. Jangan seperti ya sama orang naik tangga itu kan naik dulu anak tangga pertama, anak tangga kedua, ketiga dan seterusnya. Cuman kita ini punya otak ini kan selalu mau cepat, tidak mau melewati proses. Kadang-kadang kita merasa itu lama, padahal kalau dianalisa baik-baik sebenarnya tidak lama. Hanya diperlukan kita punya hati yang bersabar. Nah, kenapa itu seperti itu? Karena kita sudah terbiasa dengan tidak mau melewati proses, mau dapat hasil saja yang terbaik, tapi tidak mau melewati proses itu, seperti itu. Jadi itulah yang saya bilang. Jadi cobalah dalam hal ini juga, dalam hal melatih paduan suara seperti ini, cobalah membagi target-target besar dengan langkah-langkah yang kecil. Ya, saya kira seperti itu. Jika ada yang mungkin yang saya lupa, oh iya, ini kebetulan saya pas ingat. Ya, jadi kenapa harus dengan metode seperti itu? Yang tujuannya untuk cepat, ya seperti tadi saya jelaskan. Lagu ini 4 lembar. Lagu ini boleh tanya di di gereja Pamasya sana. Lagu ini mereka kuasai, ya kasihan sebenarnya bukan 4 kali, ini mungkin 8 kali, sekitar 8 kali pertemuan, 8K 10 kurang lebih begitu, intinya tidak lebih dari 10 kali pertemuan itu. Tapi syukur mereka bisa kuasai itu, ya artinya sudah dinyanyikan dengan kata, sekalipun di bait kedua masih agak meraba, tapi untuk bait pertama itu mereka sudah kuasai. Jadi kadang-kadang untuk latihan lepas partitur juga itu ada. Nah, sekarang coba lepas partiturnya. Mereka mulai stres toh. Nah, itu memang sengaja saya bikin begitu. Nah, habis itu saya suruh coba nyanyikan.
Nah, mereka nyanyikan, ternyata bisa. Nah, habis itu saya kasih tau mereka. Jadi itu kan begini. Tadi kita sudah lakukan berulang-ulang. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Itu kan tadi kita sudah ulang-ulang. Jadi waktu kita kembali untuk menyanyi bersama-sama, waktu kita menyanyi mengucapkan kalimat-kalimat ku mulai dari diri sendiri, itu dengan sendirinya kalimat yang berikut sudah muncul di otak. Jadi kan menyebut ku mulai dari diri sendiri. Nah, sebelum kita mengucapkan di otak sudah muncul untuk melakukan yang terbaik. Itu. Lalu kemudian diperkatakan itu kalimat, dinyanyikan nih untuk melakukan yang terbaik dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi otak kita itu sebenarnya sehebat itu. Hanya seringkali kan kita meragukan kehebatan, keajaiban kita punya otak ini. Dan eh, saya melewati banyak pengalaman-pengalaman seperti itu, bukan cuman di tempat di mana saya latih ini lagu, di beberapa tempat saya sering pakai metode ini. Nah, yang lucu juga pengalaman biasa ada yang seperti ini. Ada saya pernah latih lagunya siapa ini? Allah, ini otak juga. Memori jangka panjang juga rawan ini. Ini. Pokoknya lagunya begini. Marilah, oh iya benar Tom. Marilah memuji Tuhan, muliakanlah namanya. Marilah memuji Tuhan, muliakanlah namanya. Itu. Nah, jadi gini, ceritanya kita sudah buat target-target. Kita sudah buat patokan. Nah, jadi ceritanya ini kita sudah tiba pada bagian di mana kita harus latihan lepas partitur. Oke, lepas. Nah, oke. Jadi saya bilang, siap, sekarang kita sudah ada dalam wilayah untuk latihan melepas partitur. Jadi saya sampaikan, oke siap, oke. Sekarang semua lihat ke depan, nyanyikan. Begitu berjalan, kadang-kadang kan itu ada yang tidak sadar. Ya tidak sadar, jadi memang mainnya di otak bawah sadar. Tapi memang itu kan harus dimaklumi bahwa memang ketidakmampuannya untuk mengontrol otak sadarnya. Nah itu seperti itu. Jadi sementara berjalan, tiba-tiba part yang dipegang dia lihat lagi, dia lihat. Begitu dia lihat saya kasih berhenti, kenapa dilihat? Stop lagi. Iya toh? Akhirnya stop lagi. Jadi kan kita sudah masuk dalam latihan untuk menghafal. Jadi caranya apa? Saya suruh kumpul itu partitur, kumpul. Baru saya kasih tahu. Coba pikir, yang kita bilang hanya marilah memuji Tuhan, muliakanlah namanya. Marilah memuji Tuhan, muliakanlah namanya. Itu kan berulang-ulang, satu lembar itu habis. Bahkan lembar kedua pun begitu, cuma ada kata yang sedikit berbeda, melodinya sama. Coba bayangkan. Jadi seringkali saya kasih tahu seperti itu. Hal yang sebenarnya sudah sama, kita tadi sudah buat patokan, sudah latih, ulang-ulang, masih tidak mempercayai kemampuan otak untuk menguasai itu. Nah, jadi itu kan seperti itu. Ulang-ulang, padahal kalimat-kalimatnya itu saja. Masih saja kepala tunduk ke bawah, lihat. Akhirnya apa? Saya suruh kumpul. Ya memang pertama stres. Tapi begitu pas mereka nyanyikan, berhasil. Mereka kaget. Jelas nih. Waktu pertama-tama saya melatih dengan cara itu, mereka kaget, saya juga kaget. Saya sebenarnya sama-sama kaget. Tapi akhirnya kan makin lama saya pakai terus metode itu, akhirnya makin terbiasa. Iya. Jadi seperti itu. Nah, bahwa ya kenapa harus seperti itu? Karena kalau itu sudah kita kuasai, itu artinya
kita baru tiba di titik nol. Jadi jangan berpikir bahwa ini sudah 80% lah, 90%, karena belum, katakanlah karena belum ada dinamikanya. Mungkin kita motor dinamika apa, dinamika apa, itu nyanyi A E U O U saja banyak yang BB-nya jatuh-jatuh. Itu kadang-kadang seperti itu. Makanya saya bilang, ketika ini selesai kita kuasai, itu kita baru mulai pada titik nol. Itu berarti tadinya kita berangkat dari titik minus menuju titik nol. Atau sama seperti ini, sama seperti kita menyiapkan satu lahan yang luas. Jadi kita babat rumputnya, kita kasih bersih kayu-kayu kering di situ, ambil bakar, pokoknya kasih bersih, kasih kosong, itu menjadi tanah kosong yang bersih untuk kita siap membangun di situ. Itu seperti itu maksud saya, supaya jangan kita buang waktu. Nah, tetapi sebenarnya yang menjadi masalah ini kalau pelayanan. Kalau untuk lomba saya pikir waktunya agak panjang, tapi kalau untuk pelayanan kadang-kadang memang jadwalnya sudah diatur di gereja. Itu sudah diatur. Jadi biasanya kan di gereja itu ada sektor per sektor atau paduan suara independen. Jadi sudah ada jadwalnya masing-masing. Bulan pertama minggu ke ini paduan suara ini, paduan suara A. Minggu kedua paduan suara B, jadi gitu. Nah, hanya kan yang menjadi masalah seringkali itu biasanya target pelayanannya untuk satu paduan suara itu 1 bulan. Nah, sebenarnya itu sedikit sekali. Karena kenapa? Waktu latihannya cuma 1 minggu 2 kali. Itu. Dan juga tidak mungkin mau latihan lebih dari itu. Kalau mau latihan 1 minggu 4 kali atau 5 kali bukan main. Memang orang hidup ini hanya urusin paduan suara. Nah, jadi seperti itu. Ya beda dengan lomba, karena kan sifatnya cuma momentum saja. Iya. Jadi kalau lomba orang tinggal mau konsentrasi. Kalau waktunya 3 bulan ya diatur siapa yang siap mau ikut 1 minggu latihan 3 kali misalnya. Kalau sudah dekat waktunya tambah lagi 4 kali. Selesai lomba ya selesai. Kembali ke ke proses hidup yang semula. Tapi coba untuk pelayanan. Kalau pelayanan dijadwal terus, dan yang namanya pelayanan ya sudah sampai mampus. Kan begitu. Iya, jadi seperti itu. Saya tidak tahu, mungkin ada yang saya lupa, atau mungkin jika ada teman-teman yang mau bertanya, saya akan coba menjawab pada part yang berikut. Jadi untuk sementara sampai di sini, atau jika ada yang memang saya masih ingat untuk saya jelaskan, saya akan buat penjelasannya pada bagian keempat. Ini bagian berapa ini? Ketiga ya. Berarti pada part 4. Iya. Seperti itu, sampai bertemu pada konten saya konten-konten saya pada video-video saya selanjutnya. Lupa. Ini juga jadi nonton lalu like ya. Kalau nonton kan sudah bukan sudah pasti juga sih, kadang-kadang ada juga yang saya paksa, buka YouTube-mu, like, subscribe. Nah, ternyata jangan. Nonton, biar sedikit nonton, like, subscribe, tekan tombol bell kalau mau lihat video-video saya yang selanjutnya. Nah, hanya kan masalahnya begini biasa, mohon maaf, kadang-kadang ada juga yang biasanya tidak tahu ya, dia tidak paham. Kadang-kadang dia sudah tekan itu subscribe, nanti begitu dia lihat video saya yang berikutnya, dia tekan lagi tuh barang, akhirnya
Saya perhatikan kenapa saya subscribe ini berkurang satu, berkurang dua, sudah naik-naik tiba-tiba berkurang satu, berkurang dua, stres juga. Tapi untung teman-teman yang sudah berpengalaman di situ, mereka kasih informasi bahwa itu biasa kalau fluktuatif begitu, karena memang ada juga yang tidak paham. Jadi lewat ini saya mau jelaskan, jadi kalau sudah tekan subscribe, jadi subscribe itu kan tulisan warna merah, kalau ditekan itu barang dia berubah warna abu-abu dengan menjadi tulisan unsubscribe. Nah itu, jadi kalau lihat video saya yang berikutnya jangan lagi dikorek-korek, tidak usah ditekan-tekan, kasih biar itu barang sampai mampus, sampai meninggal, tapi jangan juga terburu-buru untuk meninggal. Jadi begitu, seperti itu ya. Jadi subscribe cuma satu kali, padahal saya juga sebenarnya baru paham itu barang itu begitu. Iya. Oke, sampai bertemu di konten-konten saya selanjutnya. Bawang bombay merah putih murah meriah.